Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita berjumpa di dalam program Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata. Apa tujuannya? Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita hari demi hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Kita akan belajar setiap minggu untuk mempelajari pertanyaan demi pertanyaan. Supaya apa? Supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam acara Belkata, Belajar Katekismus Anak. Selamat pagi anak-anak. Nah, bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita. Nah, sebelum kita akan memulai pelajaran, Buyun akan panggil teman baru kita. Nah, Buyun panggil dulu ya. Teman baru. Teman baru. Selamat pagi Bu Yun. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Nah, masa Buyun panggilnya temen baru terus? Kira-kira bisa kenalan gak namanya siapa? Oh iya, belum sebutin. Namaku Grace. Wah, namanya bagus banget. Grace. Kira-kira kenapa ya dikasih nama Grace? Karena papa mamahku bersyukur sekali sama Tuhan. Bisa ada aku lahir di dunia. Aku itu anugerah yang terindah dari Tuhan. Nah, artinya Grace itu berarti anugerah ya. Betul Bu Yun. Nama yang sangat bagus. Nah, anak-anak dan juga Grace, anugerah Tuhan itu banyak loh dalam hidup kita. Hari ini kita bisa sekolah, bisa ketemu, itu juga anugerah dari Tuhan. Betul Bu Yun. Grace itu punya anugerah yang besar banget dari Tuhan. Contohnya bisa punya teman-teman yang baru, bisa punya lingkungan yang baru, bisa punya sekolah yang baru, dan yang paling penting punya guru yang baik sebaik Bu Yun. Nah, bersyukur ya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman di rumah juga bisa sebutkan gak anugerah dalam hidupnya? Bener banget. Bisa punya mama papa yang baik, bisa punya adik dan kakak, punya teman-teman yang banyak. Itu juga anugerah dari Tuhan buat kita. Nah, sekarang sudah kenal sama teman yang baru. Nah, kita mau memulai pelajaran kita dulu ya. Semua sudah siap? Siap Bu Yun. Ya, semua konsentrasi ya. Oke. Ya anak-anak sekalian, ada lagu yang mengatakan gini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Wah, itu lagu yang indah sekali. Jadi bukan karena kepandaian saya, bukan karena kebaikan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, anak-anak sekalian. Pertanyaan yang ke-36.
Apa akibat dosa Adam terhadap dirimu? Apa akibat dosa Adam terhadap dirimu? Jawabannya, membuat aku bersalah dan berdosa. Jadi membuat aku berdosa. Jadi akibat dosa Adam, aku pun menjadi orang berdosa. Itu dia pertanyaan ke-37. Seberapa berdosakah kamu pada hakikatnya? Seberapa berdosanya kamu? Jawabannya, aku berdosa dalam keseluruhan keberadaanku. Ya, baik pikiranku, baik keinginanku, kehendakku, semua sudah tercemar oleh dosa. Jadi semuanya keberadaan kita sudah berdosa. Menyedihkan sekali anak-anak. Kita seperti itu loh, kita semua umat manusia. Pertanyaan ke-38, dapatkah kamu masuk ke sorga dengan natur yang berdosa itu? Bisa nggak masuk ke dalam sorga dengan natur yang berdosa itu? Jawabannya apa? Tidak bisa, tidak bisa. Hatiku harus diubahkan dahulu agar aku boleh masuk ke surga. Gak bisa karena hati kita itu begitu hitam pekat karena kita adalah orang berdosa. Maka keinginan kita, kehendak kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena kita adalah orang berdosa. Jadi hati kita mesti diubahkan dulu. Nah, anak-anak, pertanyaan ke-39. Disebut apakah perubahan hatimu itu? Disebut apa perubahan hatimu itu? Hatimu yang berubah itu disebut apa? Jawabannya, lahir baru atau kelahiran baru atau orang bahasa kerennya itu regenerasi. Jadi kelahiran baru. Jadi waktu hati kita dirubah oleh Tuhan, itu namanya kamu dilahirkan baru oleh Tuhan. Maka itulah yang bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan membuat hati kita baru. Pertanyaan ke-40. Siapa yang berkuasa mengubahkan hatimu? Hayo, siapa yang bisa mengubahkan hatimu? Apakah kamu bisa mengubahkan hatimu sendiri? Tidak bisa. Yang bisa mengubahkan hati manusia jawabannya hanya Roh Kudus. Allah Roh Kudus sanggup merubah hati manusia. Yang berdosa itu menjadi hati yang mau tunduk kepada Allah. Hati yang baru yang mau rindu untuk datang melakukan kebenaran karena Roh Kudus. Kalau manusia yang berdosa tidak bisa maunya melakukan yang jahat. Ya. Nah, anak-anak, coba pikir, mengapa kamu ingin pergi ke gereja? Jawabannya biasanya karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita ingin menyembah Dia. Betul. Tapi mengapa kita mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus? Mengapa kok kita ingin menyembah Tuhan? Kenapa? Apakah kita lebih baik? Atau kita lebih pandai daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan mengasihi Dia? Kita lebih baik gitu, lebih pandai? Tidak, kita tidak lebih baik ataupun lebih pandai dari orang-orang. Tapi karena apa? Karena kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru, yang merubah itu siapa tadi? Roh Kudus. Kita nggak bisa punya hati yang baru dengan kekuatan kita. Nggak bisa karena kamu pandai, karena kamu pintar. Tidak bisa. Ini adalah pekerjaannya Allah Roh Kudus. Merubah hati manusia yang jahat, yang tidak baik. Menjadi hati yang baru. Wah, ibu ingat ada lagu begini. Hatiku jadi baru, hatiku jadi baru. Ku dapat hati baru dari Yesus Tuhanku. Hatiku jadi baru, oh pujihu. Ya Allah yang memberikan hati baru, Roh Kudus yang memberikan hati yang baru kepada kita.
Tetapi anak-anak, mengapa kamu memiliki hati yang baru? Kok orang lain tidak punya? Apakah kamu pernah memutuskan untuk meminta Tuhan Yesus memberimu hati yang baru? Kan banyak anak-anak yang tidak tahu kan? Banyak. Ya, coba anak-anak perhatikan. Alkitab menyatakan, kita ini sudah mati dalam dosa. Itu bukan berarti tubuh jasmaniah kita ini yang mati, bukan. Jadi kira-kira apa yang mati? Kalau dikatakan Alkitab kita telah mati dalam dosa. Roh kita. Bagian dari kita yang tidak terlihat, yang tidak dapat kita lihat, itulah yang mati. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh orang mati? Orang mati bisa apa? Tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, anak-anak, benar, jadi orang mati secara rohani tidak bisa melakukan hal rohani apapun, gak bisa. Kita gak mampu memahami bahwa kita ini orang berdosa. Kita gak mampu bahwa kita ini memahami bahwa kita ini membutuhkan juru selamat. Gak mampu kita. Kita tidak mampu mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Gak bisa. Jadi bagaimana? Allah yang melakukan sesuatu bagi kita agar kita bisa beriman kepada Allah. Jadi bukan karena kehebatan kita, wah saya ini orang yang hebat, saya orang yang baik, saya orang yang pandai, saya orang yang saleh. Tidak, kita orang berdosa. Maka kita lihat, Allah perlu melakukan sesuatu bagi kita agar kita dapat beriman kepada Dia. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Allah berbicara melalui ayat-ayat ini. Ia menyatakan akan mengaruniakan hati yang baru sehingga kita boleh mengenal Allah, sehingga kita boleh mengasihi Dia. Ini yang disebut kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Ini pekerjaan Allah di dalam hati kita, membuat hati kita menjadi baru. Bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaannya Allah. Ya, anak-anak sekalian. Mengapa Allah mengaruniakan hati yang baru kepada kamu? Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9 mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, anak-anak, ketahuilah anak-anak, tidak ada sesuatu pun dari kita yang membuat Allah mengaruniakan hati yang baru, sehingga kita dapat mengenal dan mengasihi Dia. Semua itu semata-mata karena kasih-Nya. Itulah covenant anugerahnya. Jadi semua karena kasih Allah. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena fasih lidah kita. Bukan karena kita itu pinter. Bukan, kita hanya orang berdosa. Tapi Allah lah yang mengaruniakan hati yang baru di dalam hidup kita. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1, 4 dan 5 mengatakan, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan.
Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Semua itu berasal dari Allah. Waduh, kalau begitu kamu nggak bisa sombong-sombong. Karena tidak ada tempat bagi kesombongan manusia. Wih, hebat nih saya nih. Saya kan baik loh. Nih, lihat saya hebat nih. Saya kan pinter loh. Nih, lihat nih saya hebat nih. Saya ini rajin loh ke gereja. Semuanya hebat ya saya. Tidak ada tempat karena kita orang berdosa. Yang hanya dimuliakan hanya Allah saja. Semua anugerah Allah, semua pemberian Allah. Nah, anak-anak kalau tahu seperti itu, kamu harus menjadi orang yang sangat bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita semua gak layak loh. Kita harusnya dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, penuh kasih. Maka Tuhan menganugerahkan kepada kita hati yang baru. Membuat kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Membuat kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan. Anak-anak, terus ya hidup dalam Tuhan. Semangat, berdoa, membaca Alkitab, dan bersyukur senantiasa. Karena kita orang yang berdosa ini masih mendapatkan belas kasihan Tuhan. Terpujilah Allah kita, terpujilah Dia. Bukan karena hebatnya saya, tapi karena Tuhan.